Halo hai Sobat Baca, kembali lagi bersama gue Zaldi di podcast Waktu Indonesia Baca. Hari ini gue mau share sebuah buku yang mungkin bakal memengaruhi mindset lu, yang tadinya bermental lemah, jadi bermental kuat. Gue bilang gini karena emang judulnya gitu. 13 Things Mentally Strong People Do Not Do, karya Amy Morin. Lu insecure, ngerasa selalu down dan gak berharga. Buku ini bakal nunjukin ke lo gimana caranya punya mental yang kuat, yang ngebuat lo gak ngerasa insecure lagi. Buku ini bisa jadi bikin lo mampu menghadapi setiap ketakutan, ngambil kekuatan terdalam lu yang hilang, yang sebenarnya sempat ngebuat lu kuat. Sebelum itu gue kenalin dulu ya sama Amy Morin, si penulis. Dia nih dosen di Northeastern University Boston. Dia dikenal lewat bukunya yang udah diterjemahin ke 35 bahasa. Dia juga kontributor di majalah Forbes, Psychology Today, dan Very Well. Hebat ya? Yuk kita lanjut bahas konten di bukunya. Apa sih kekuatan mental tuh? Cuy, mental itu bukan cuma sekedar status kuat dan lemah. Mental itu adalah tentang bagaimana cara manusia mengatur emosi, mengelola pikiran, dan berperilaku positif. So, terlepas dari fisik lo kuat atau lemah, mental ya tetap mental. Hanya pribadi lo sendiri yang bisa mengaturnya. Tapi gimana mau bisa ngatur kalau kita aja nggak tahu apa yang harus kita hindari untuk membentuk mental yang lebih kuat? Nah, di buku ini bakal dijelasin orang-orang yang kuat mentalnya itu ngindarin apa aja. Ya dah, langsung aja yuk. Kriteria pertama, orang kuat mental itu tidak mengasihani diri sendiri. Cuy, lo tahu nggak? John Gardner bilang, kalau ngasihanin diri sendiri itu merupakan salah satu ekstasi atau narkoba non-kimia yang paling berbahaya. Ngasihanin diri sendiri bakal buat lo ketagihan. Kita manusia loh cuy. Setiap manusia itu punya masalah, gak bisa dihindari. Kita hidup di alam yang apabila ada senang pasti ada sedih. Apabila ada putih pasti ada hitam. Dan apabila ada kemudahan, pasti ada kesulitan. Susah ngindarnya cuy. Normal kok. Jadi sebenarnya, lo gak perlu buang-buang waktu cuma buat ngasihanin diri lo sendiri. Apalagi kalau lo ngelakuin itu cuma karena masalah sepele yang terjadi di diri lo. Dengan ngasihanin diri sendiri, lo itu tanpa sadar udah ngebuang waktu lo yang berharga. Lo juga malah ngundang perasaan negatif lainnya lo. Terus juga jadiin apa yang lo rasakan saat itu jadi kenyataan. Lo bakal sulit seneng. Lo bakal sulit bahagia. Dengan begitu lo juga tanpa sadar udah mengabaikan kebaikan yang datang ke hidup lo. Dan percaya atau enggak, ngasihanin diri sendiri juga bakal ngerusak hubungan lo sesama manusia. Kriteria kedua, orang kuat mental itu gak ngabisin tenaga mereka buat nanggepin pendapat orang lain. Selama lo masih mikirin pendapat orang lain atau masih ngelakuin sesuatu bukan buat diri lo sendiri, perasaan buruk akan selalu menghantui. Nih, beberapa masalah yang bakal lo alamin ketika lo ngabisin tenaga lo buat orang lain. Pertama, emosi lo bergantung sama orang lain. Kedua, lo biarin orang lain nentuin harga diri lo. Ketiga, lo kabur dari masalah sebenarnya. Keempat, lo bakal jadi korban dari keadaan lo sendiri. Kelima, lo bakal jadi sensitif saat ngadepin kritikan. Keenam, lo bakal kehilangan tujuan.
Ketujuh, hubungan lo dengan sesama manusia bakal rusak. Coba deh, lo cari orang yang kira-kira ngabisin tenaga lo, rebut lagi tenaga lo. Pasti lo tambah kuat coy. Kriteria ketiga, orang kuat mental itu gak malu buat berubah. Perubahan adalah bagian dari hidup, tapi kadang kita masih takut sama perubahan. Mungkin karena kita udah nyaman dengan keadaan kita. Tapi itu wajar sih. Kalau kita berubah terlalu cepat, kita juga bakal kewalahan. Malah bisa bikin kita makin jadi rusak. Jadi santai aja lah. Nah, buku ini ngasih tahu cara orang berubah step by step. Step pertama, pre-contemplation. Kalau orang ada di tahap ini, dia belum nemu apa yang harus dia ubah dalam dirinya. Step kedua, contemplation. Nah, kalau orang ada di tahap ini, dia bisa berubah, bisa enggak. Tergantung tekad dan kemauan dia. Step ketiga, preparation. Kalau orang udah memutuskan untuk berubah, masuklah ke tahap preparation. Di tahap ini, orang mulai bikin step yang konkret, jalan yang konkret yang bisa dikerjain dalam perubahan mereka. Step keempat, actions. Orang mulai kebiasa sama perubahan yang perlahan mulai muncul di diri mereka. Yang kelima, maintenance. Setelah seseorang mulai berubah, dia harus pertahankan perubahan baik dia dan mencegah untuk gak balik lagi ke versi dia yang lebih buruk. Gitu sob. Kriteria keempat, orang kuat mental itu gak fokus sama hal yang dia gak bisa kontrol. Nih, buat lo yang masih nyoba buat bisa ngontrol segala hal yang ada di dunia ini, ada dampak buruknya cuy buat mental lo. Lo pasti gelisah, lo buang-buang waktu, lo juga ngerusak hubungan lo sesama manusia. Lo juga jadi gampang judge orang lain. Lo bakal nyalahin diri lo dalam segala hal. Kriteria kelima, orang kuat mental itu bodo amat mau bikin orang lain senang atau enggak. Lao Tzu bilang, care about what other people think and you will always be their prisoner. Kalau lo peduli sama pendapat orang, lo bakal selalu jadi tahanan mereka, budak mereka. Emang bagus punya personality yang menyenangkan, tapi kadang itu juga bisa ngerugiin lo cuy. Orang zaman sekarang, mungkin lo banyak yang susah bilang enggak ke orang lain. Pengennya selalu nyenengin orang lain, alasannya gak enakan. Lo gak bisa dicintai, disukai, dipuji semua orang cuy. Lo gak punya kendali dan tanggung jawab sama perasaan mereka. Mending lo sekarang pakai energi lo buat sayangin diri sendiri dan orang-orang yang peduli sama lo. Learn to balance between yes and no, and know that you have the sole power to decide what to say no to and what to say yes to. Ingat cuy, lo punya kuasa buat bilang ya atau enggak. Kriteria keenam, orang kuat mental itu gak takut ambil resiko yang udah diperhitungkan. Lo gak perlu takut ambil resiko yang emang lo udah perhitungin untung ruginya. Bolehlah sedikit takut, wajar, kan manusia. Tapi jangan ngalangin lo buat lakuin hal yang terbaik.
Kriteria ketujuh, orang kuat mental itu gak mikirin masa lalu. Banyak banget orang yang nyalahin masa lalu atas keadaannya sekarang. Padahal itu juga gak perlu, karena ngabisin waktu sama tenaga. Mending lu pikirin sekarang mau ngapain dan nanti mau gimana. Yang lalu udahlah, biarlah berlalu. Kalau lo tahu keadaan lo saat ini buruk karena masa lalu lo, ya lo harusnya berubah cuy. Gak perlu terus-menerus mikirin yang udah-udah, karena masalah lo gak bakal kelar. Kriteria ke-8, orang kuat mental itu gak ngulangin kesalahan yang sama. Jangan pernah jatuh di lubang yang sama cuy. Amy Morin ngasih cara biar lo gak ngulangin kesalahan yang sama. Pertama, bangun kebiasaan lo yang baru yang nggantiin kebiasaan lo yang lama. Kedua, cari tahu tanda-tanda kalau lo mau ngelakuin hal yang salah. Ketiga, cari cara buat nahan diri lo biar gak ngulangin kesalahan yang sama. Satu-satunya kesalahan yang nyata adalah kesalahan yang darinya kita gak belajar apa-apa. Wah. Kriteria ke-9, orang kuat mental itu gak benci sama kesuksesan orang lain. Orang pasti punya sesuatu yang kita gak punya. Gak apa-apa kok ngerasa iri juga. Tapi emosi kebencian yang beracun bakal menghambat pertumbuhan kekuatan mental lu. Karena lu bakal mikirin terus tuh hal yang bikin lu menderita. Benci sama kesuksesan orang lain, lu bakal ngebandingin diri lo sama orang itu dan bikin pikiran lo gak logis. Nah akhirnya lo juga ngelakuin sesuatu yang gak logis juga. Ya gak? Kriteria ke-10, orang kuat mental itu gak akan nyerah cuma karena gagal sekali. Orang nyerah karena mereka mikirnya apa yang mereka usahain gak bakal berhasil setelah gagal sekali. Padahal banyak banget ya para ilmuwan dan orang-orang hebat zaman dulu yang mereka gak nyerah cuma karena gagal sekali doang. Bahkan ada yang terus mencoba hingga ribuan kali loh. Kriteria 11, orang kuat mental itu gak takut meski sendirian. Jomblo. Jangan pikir kalau saat lo menyendiri lo gak produktif. Menyendiri bisa jadi produktif buat kesehatan lo cuy. Ciptain waktu luang buat lepas dari hiruk pikuk dunia. Santai, relax, pikirin tujuan lo sambil meditasi atau berdoa. Kriteria 12, orang kuat mental itu tidak merasa dunia berhutang sama mereka. Percaya gak cuy? Di dunia ini ada loh orang yang harga dirinya berlebihan. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya selalu pengen dapetin apa yang mereka mau. Menurut penulis buku ini salah cuy. Gak ada orang yang punya hak eksklusif atas dunia cuy. Dunia ini ada sebelum lo pada lahir. Ini gak sehat cuy. Lo bisa jadi benci sama orang yang bisa dapetin apa yang lo mau dapetin. Lo gak bakal dapet teman loh kalau gitu, kecuali yang sama sifatnya.
Kriteria ke-13. Orang kuat mental kagak ngarepin hasil yang instan. Lo harus terima, lo gak bisa dapetin semua hal secara instan. Lo harus belajar sabar. Ada pepatah, kesabaran adalah sebuah kebajikan. Cielah. Kekuatan mental lu gak bakal ningkat cuma dengan baca atau dengar summary buku ini aja. Lu perlu pasang strategi buat ngamalin segala hal yang ada di buku ini. Kekuatan mental butuh pemeliharaan berkelanjutan, sama seperti kekuatan fisik. Lu perlu makan dan olahraga. Mental juga harus dipelihara. Sadarilah, akan ada hari-hari buruk. Tapi gak apa-apa. Jangan biarkan itu bikin lu jadi kesel. Tetap bersikap tenang dan sewajarnya sebagai manusia. Pertahankan perilaku yang sehat sampai itu jadi bagian dari diri lo. Lo boleh coba nih. Saat lo ngerasa takut berubah, jangan biarin rasa takut itu ngendaliin lo. Hadapi ketakutan lo dengan berani. Jangan biarin dia ngalangin lo buat capai tujuan lo. Semoga bermanfaat ya sob. Jangan lupa kalau lo suka podcast ini, share ke teman-teman lo ya. Biar gak baca buku sendirian sob. Oke deh, gue Zaldi dari Waktu Indonesia Baca pamit undur diri. See ya.